Bisa, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa namanya sistem ekspresi ya, Dek ya. Ujiannya kapan, Dek? Ujian Akhir Desember, Ibu. akhir Desember. Berarti ini saya masih nanti kan materi yang terakhir nanti sama bukan saya yang menyampaikan nanti dari kampus siapa lupa saya kemarin siapa. Jadi ini saya selesaikan ekspresi sama nanti kajian boleh. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai grammar rumus, ya, tentang pola gauman. Jadi di mana pada apa namanya jaringan ini, ya pada bagian ini terjadi proses filtrasi. Ya, jadi kalau kemarin intinya kalau grammar lurus itu kan dia kumpulan dari kapiler darah. Ya, sekalian kapiler darah seperti ini dia menggulung, menanam, membentuk suatu grammar lurus dan di sebelah luar adalah kapsula benih, jadi kayak mangkoknya gitu ya, mangkoknya nanti dia kan apa namanya ada arteri masuk, ada arteri keluar. Jadi nanti kan dia mau filtrasi jadi darah semuanya kan produknya ada di kapiler darah ini masuk nanti difiltrasi ya. Difiltrasi ini ada namanya kemarin ada filtrasi stripnya ya, jadi di antara ada pedikel-pedikelnya kemarin ya, ada sel progresif dari pedikel-pedikelnya kasih-kasihnya ini nempel di kapiler ya, ini membentuk celah-celah gitu ya, celah-celah filtrasi. Jadi ingat, ini partikel yang lebih dari 10 nanometer tidak akan bisa melintasi membrana basal kecuali kalau dia terjadi kebocoran ya. Sehingga kalau sudah pada kasus seperti ini nanti ada protein urin, ya, ada glukosa urea, jadi glukosa ditemukan di urin, kan itu sebetulnya tidak wajar ya. Jadi kalau ada ditemukan glukosa dari semua protein, jadi kemungkinan ada permasalahan di glomerulus. Nah, ini ada sel penyokongnya, ya. Sel penyokongnya kemarin misalnya, langsung. Jadi khasnya sel mesangial kemarin ya sifatnya kontraksil ya, jadi dia bisa berkontraksi. Nah, kita melanjut ke tubulus kontaktus proximal. Jadi kalau kemarin di apa namanya anatominya setelah merulus dia masuk ke tubulus kontaktus proximal, antehele, tubulus kontaktus bisa sampai nanti dikumpulkan ke collecting duct, ya, kemudian ke ureter, vesika urinaria, dan terakhir adalah uretra. Jadi lapisan parietal kapsula bowman jadi tadi yang apa namanya kapsulnya tadi yang melindungi atau bagian luar dari glomerulus tadi berhubungan langsung dengan epitel tubulus kontaktus proximal. Jadi dia berbentuk kuboid silindris rendah epitelnya. Kontaktus proximal ini lebih panjang daripada tubulus kontaktus distal, ya. Di mana pada permukaannya ada brush border, jadi kayak sekat-sekat gitu, kayak apa ya, kayak sikatnya gitu ya di permukaannya. Fungsinya tubulus kontaktus proximal ini adalah untuk mengabsorpsi glukosa, asam amino, protein melalui proses aktif pompa natrium. Jadi kan tadi setelah difiltrasi kan tadi molekul yang misalnya lebih dari 10 nanometer glukosa, asam amino, protein itu kan dia tidak keluar lewat kapiler darah ya. Nah, ini dari pada tubulus kontaktus proximal
Molekul-molekul tadi akan diabsorpsi kembali ya, melalui proses aktif pompa natrium. Tubulus contractus proximal ini mensekresi kreatinin. Kemudian ada angsa Handel. Ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis gitu ya. Nah, pada nefron sistem dia terletak pada bagian sistem medular ya. Jadi pada nefron sistem medular, angsa Handel ini sangat panjang masuk jauh ke dalam medular. Angsa Handel ini terlibat dalam proses retensi air. Sehingga dia mempertahankan gradien hipertonik pada interstisium medular. Sehingga nanti akan menghasilkan urin yang hipertonik atau yang pekat. Ya, jadi menahan air. Jadi retensi itu airnya dipertahankan. Sehingga nanti keluarnya itu diharapkan urinnya menjadi pekat. Menurut letaknya nefron dibagi menjadi nefron subclavicular dekat perbatasan korteks dan medula, serta nefron yang kortikal, nefron yang terletak di korteks. Tubulus contractus distal ini televisi epitel kuboid, ya, jadi dia lebih seteng dan kecil daripada sel epitel tubulus contractus proximal. Di sini dia tidak memiliki brush, ya, tidak memiliki skat di permukaannya. Tubulus contractus distal ini mengadakan kontak dengan kutub vaskuler corticorenalis atau aparatus extraglomerular, di mana sel-sel epitelnya menjadi lebih simetris, inti selnya lebih rapat dan terpulas gelap, yang disebut dengan makula densa. Jadi makula densa ini merupakan penghasil renin ya, di ginjal. Jadi ingat pelajari lagi fisiologinya renin, angiotensin itu yang nanti berkaitan dengan proses terjadinya hipertensi pada manusia. Kemudian makula densa ini sensitif terhadap kandungan ion dan volume air dalam cairan tubulus, sehingga dia berperan aktif untuk keseimbangan asam basa tubuh kita. Kemudian ada aparatus extraglomerular. Ini letaknya dekat corpus renalis, di tumica media dari arterial aferen punya sel otot polos termodifikasi yang disebut dengan sel extraglomerular. Yang fungsinya menghasilkan enzim bekerja pada angiotensin. Jadi sel extraglomerular dan makula densa itu membentuk aparatus extraglomerular. Kemudian tubulus yang terakhir adalah tubulus kolektivus. Ya, jadi sini strukturnya dia lebih besar dan lurus, berangsur melebar mendekati puncak piramid. Nah, epitelnya dia responsif terhadap vasopresin, arginin, dan hormon anti-diuretik atau hormon ADH. Nah, bisa di-browsing apa hormon ADH ini fungsinya seperti apa. Jadi kalau kemarin ada di fisiologi, karena sudah dijelaskan tentang hormon ADH ini. Jadi dia berperan kalau misalnya kita lagi dehidrasi, ya hormon ADH-nya bagaimana. Selanjutnya adalah vesika urinaria atau urin bladder. Ya. Di sini ada struktur yang disebut dengan jadi kalau di renal itu ada kalis, sistenalis, ureter, dan vesika urinaria ya, sistem ekskresi. Nah ini struktur histologinya hampir sama. Jadi kalau di vesika urinaria, postari itu dilapisi oleh epitel transisional. Jadi kalau misalnya VU-nya penuh, nah misalnya tidak itu banyak menampung cairan urin, nah, maka epitelnya menjadi menipis. Ya. Jadi ingat kemarin kalau di pelajaran yang tentang epitel ya, jadi ini epitel yang khusus, epitel transisional. Sepertinya epitelnya kayak banyak, agak berlapis-lapis gitu ya. Nah, dia saat terekam tadi epitelnya menjadi tipis, terdiri dari 3-4 sel. Sampai sel superficialnya terlihat seperti sel jeteng.
Tapi pada saat GU-nya kosong, ya, epitelnya tebalnya sekitar 5 sampai 6 sel. Sel superficialnya membulat dan menonjol ke dalam. Kemudian untuk lapisan otot pada vesika urinaria, pada lapisan otot kalis, subrenalis, dan ureter tersusun bersilin. Nah, pada lapisan otot pada VU ini terdiri atas 3 lapisan. Waktu mencapai VU, sel otot menjadi lebih panjang. Setelah VU ke uretra. Ya, jadi ini uretra adalah paling terakhir. Uretra itu kalau pria dia letaknya di panjang gitu ya. Berbeda dengan uretra pada perempuan. Jadi kalau uretra pria itu ada pars prostatica, ya, ini epitelnya transisional. Kalau pada pars mendanusa, epitelnya sinus bertingkat, sedangkan pada pars tulosa dan pendulosa, ini yang letaknya di corpus spongiosum. Ini epitelnya sinus bertingkat. Kecuali pada bagian pendulosanya ini, epitelnya menjadi squamous. Nah, kalau uretra wanita dia lebih pendek, epitelnya silindris bertingkat sampai epitel squamous kompleks. Jadi kalau sudah mau keluar, ya, jadi ingat kalau kemarin pada intinya misalnya di saluran pencernaan pun kalau bagian itu sudah mendekati bagian luar, ya, seperti esophagus bagian atas, ya, anus, itu epitelnya kan squamous. Jadi begitu masuk lebih dalam, epitelnya menjadi silindris atau kuboid, sama. Di uretra ini pun juga di sebelah dalam epitel silindris bertingkat, kemudian di bagian luarnya dia tersusun atas epitel squamous. Nah, ini gambaran histologi dari ginjal tangan mentang. Jadi ada subcortex, ada medulla, tapi juxtaglomerulus di sini ya. Jadi ini glomerulusnya kan di bagian korteks. Jadi dia aparatusnya begini memanjang. Nah, ini bagian korteksnya bisa dilihat struktur glomerulus, ya, jadi arteri-arterinya, ada sel misangnya. Kalau dilihat seperti ini, ada kapsula Bowman, jadi ada Bowman space-nya. Jadi kalau tadi gambarnya kayak mangkok tadi ya, ada sel misangnya. Ini yang di sekitar-sekitarnya ini yang bentuknya seperti ini, bulat, kayak pipa-pipa, ini adalah tubulus, ya, tubulus renal. Nah, sama gambarannya. Jadi ini glomerulus, ini kapsula Bowman-nya, ya. Kemudian ini tubulus-tubulusnya, ini tersusun atas anyaman dari kapiler-kapiler darah. Itu kan gambarannya potongnya melintang. Nah, ini bagian medulla. Ya, medulla itu tersusun atas tubulus-tubulus. Nah, ini ureter, ya. Jadi ureter tadi setelah dari tubulus kolektifus, ya, ada ureter. Jadi pipa yang panjang nanti menghubungkan antara ginjal dan vesika urinaria. Epitelnya transisional. Ini uretra. Jadi uretra tadi ada yang kalau laki-laki dia di bagian prostat itu ya namanya, maksudnya pars prostatica itu uretra yang letaknya di prostat. Nanti ada ingat kembali lihat gambar apa namanya sistem urinaria manusia ya laki-laki ya. Jadi dia ada uretra itu yang di prostat. Jadi di antara prostat kan kayak buah bir gitu ya. Di antara di tengah-tengahnya itu ada uretra. Itulah yang disebut dengan uretra pars prostatica. Kemudian ada turun sampai ke bawah. Sampai sini selesai untuk sistem urinarianya. Saya lanjut ke sistem kardiovaskuler. Sama sini yang mau ditanyakan, Cek?
Oke, kita lanjut ke sistem kardiovaskuler. Jadi jantung itu merupakan pusat sistem sirkulasi. Ya. Jadi untuk klasifikasi sistem sirkulasinya sendiri ada sistem kardiovaskuler yang merupakan sirkulasi tertutup dan sistem limfatik yang merupakan sirkulasi terbuka. Jadi sistem kardiovaskuler itu berhubungan dengan sistem limfatik. Jadi secara histologi seluruh sistem itu dibatasi oleh endotel. Jadi nanti di bagian dalamnya, kalau kemarin misalnya secara umum di saluran pencernaan itu ada mukosa, mukosa, muskularistopia, sampai serosa, ya, kayak tadi di ginjal struktur histologisnya seperti itu. Nah, ini kalau di sistem kardiovaskuler, ya, itu seluruh sistemnya dibatasi oleh endotel. Iya, Mbak. Ya. Oh, dia ini gejala. Oh, ya. Nah, di sini kalau kemarin sempat saya tanyakan ya, mulai dari skema sistem sirkulasi dari jantung dia ke arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, pembuluh kapiler, vena kecil, vena sedang, vena besar, ya kembali lagi ke jantung. Ya. Jadi kalau sistem limfatik ya, ini dia lewat ductus thoracic ya masuk ke jantung. Nah, jantung sebagai pusat sistem limfatik. Jadi ada kapila limfo yang satu yang masuk ke dalam fase afren. Ya. Ini nanti kalau di limfonosit, jadi limfonosit itu yang kayak kelenjar-kelenjar, ya, kalau misalnya ada karyawan kan kelihatan paling mudah itu dipegang di sini. Ya. Kecil gitu ya, tapi kalau dia misalnya kita lagi infeksi, biasanya dia akan membesar. Nah, ini secara skema sistem sirkulasi dari kelenjar limfo itu nanti akan masuk juga ke dalam pembuluh limfosita, terakhir ke pembuluh darah vena, dan terakhir ke jantung. Ya, mengulang kembali ruangan-ruangan di jantung, jadi ada atrium, ada ventricle, ya, kemudian ada lapisan dindingnya, ada endokardium sebelah dalam, miokardium lapisan ototnya, dan epikardium bagian bawah. Kemudian ada lapisan perikardium, ya, kemudian struktur tambahannya ada rangka fibrosa, valvula, musculus capillaris, dan chorda dan dindingnya. Dan ada lagi sistem konduksi, ya, sistem konduksi ini jantung, yang gunanya untuk menggerakkan jantung. Nah, lapisan endokardium jantung ini endotelnya itu tersedia atas poligonal keteng. Kemudian subendotelnya berupa lapisan jaringan pengikat longgar tipis dan lapisan jaringan pengikat padat yang tebal. Lapisan subendokardialnya dan dia mengandung pembuluh darah, saraf, dan sistem konduksi jantung. Jadi setiap organ punya lapisan yang khas, seperti kemarin tentang mukosa mengandung apa, kemudian di pencernaan misalnya lapisan otaknya, jadi itu ada anyaman, ada saraf otonomnya di sana. Ya. Jadi kalau di endokardium, bagian endokardialnya ini mengandung darah, saraf, dan sistem konduksi jantung. Sedangkan miokardiumnya ini lapisan yang paling tebal. Jadi otot-otot jantung seperti kita kemarin belajar di belum ujian semester ya, otot-otot jantung, otot yang khas lurik, tapi dia bisa bekerja secara tidak sadar. Jadi di sini ada sel kontraktil, ada sel konduksi. Anyaman serabut elastis di antara sel-sel otot jantung ya, jadi inilah yang menyebabkan sel jantung itu menjadi kontraktil. Dinding ventrikel dia lebih tebal daripada dinding atrium. Nah, musculus capillaris ini terletak pada ventrikel. Jadi ini khasnya otot jantung tuh dia ini ya seperti otot lurik, tapi dia ada teriasan.
Kemudian bagian luar adalah perikardium. Jadi perikardium ini merupakan pembungkus serosa yang berbentuk kantung. Permukaan bebasnya dilapisi oleh mesopel berisi cairan. Jadi seperti halnya pelapis paru, jadi ada dua lapis, ada lapisan karietalis dan ada lapisan visceralis atau epikardium. Lanjut ke sistem pembuluh darah, ya, ada arteri, vena, penghubung arteri dan vena, serta pembuluh darah bentuk khusus. Ya, jadi ini kalau gambaran utuh mulai dari jantung, ya kemarin dari ventrikel kiri masuk ke aorta, lewat aorta, kemudian di apa namanya, jadi menjadi bagian atas bawah ya, kemudian ini ada pertemuan dengan vena yang membawa darah balik masuk ke vena cava superior, vena cava inferior, lagi ke jantung. Jadi untuk arteri semakin menjauh dari jantung maka diameternya makin mengecil, sedangkan kalau vena justru semakin mendekati jantung diameternya semakin membesar, dilengkapi dengan valvula reflex gitu. Jadi dia membuat darah tidak berbalik ke bawah lagi. Jadi katup, valvula itu katup sebagai lipatan dinding lapis terdalam pada jantung dan vena. Jadi kalau sudah nanti ada kerusakan valvula ini, ya, mungkin akan terjadi darah balik, kaki, ya, sehingga kakinya akan tampak seperti ini. Klasifikasi pembuluh darah, jadi ada arteri, ini ada arteri besar, sedang, dan kecil, ya. Kemudian venanya juga sama. Kemudian ada penghubung arteri dan vena tadi ada meta arteriola, ya. Kapiler yang bervenetra, jadi dia berlubang-lubang seperti lubang-lubang, ya. Kemudian ada kapiler yang tidak bervenetra dan kapiler glomerulus. Kemudian pembuluh darah bentuk khusus ini stenosis. Nah, secara umum struktur pembuluh darah itu tersusun atas lapisan intima, nah, sebelah dalam, media, dan adventitia. Tebal dinding arteri berbeda dengan vena. Arteri itu lebih tebal dibandingkan dengan vena. Secara mikroskopis, arteri besar, kenika intimanya dilapisi oleh endotel. Jadi kemudian lapisan subendotelnya, jadi di bawahnya endotel itu tersusun atas jaringan ikat longgar, kadang-kadang terdapat sel otot. Ya, kemudian rambutnya, ya, terdapat kolagen, elastis, dan fibroblast. Kemudian untuk tunika medianya, ya, di sini ada lamina elastika. Kemudian celah-celahnya diisi oleh sel otot polos, sehingga dia bisa berkontraksi. Ya, ini khasnya. Jadi kalau tidak ada sel otot polos maka dia tidak akan bisa berkontraksi. Kemudian tunika adventitianya itu tipis, tersusun atas jaringan ikat dan serabut kolagen yang memanjang serta vaso. Ini gambaran histologis dari adventitia. Ini sebenarnya ada vasorum, kemudian ini ada tunika intimanya, tadi ada endotel, ada jaringan ikat kotor, ya, kemudian ini tunika medianya, tersusun beberapa ada otot polosnya, ada kolagennya, ada elastinnya, ya, kemudian bagian luar adalah tunika adventitia. Sedangkan untuk arteri yang sedang, mikroskopisnya ini hampir sama, ya, endotel, jaringan ikat, kemudian khasnya membrana elastika internalnya itu bergelombang. Sama, dia ada tunika media, ada tunika adventitia. Strukturnya juga sama, di tengah di media itu pasti ada otot poros. Ini gambaran mikroskopisnya. Tunika medianya lebih tipis daripada tunika adventitia pada arteri kejang. Sedangkan kalau tadi pada arteri yang besar karena dia butuh kontraksi yang kuat, ya, sehingga lapisan media ini tunika medianya sangat tebal.
Nah, kalau sudah pada arteri yang kecil atau arteriol, tunika intimanya juga sama, tersusun atas endotel, lamina basalisnya tipis, kemudian biasa itu jaringan ikatnya serabut elastin dan retikuler. Jadi kalau sudah tempat yang arteriol yang kecil ya, arteri yang kecil itu eh, dia jaringan ikatnya juga lebih tipis ya. Kalau kemarin kita ingat retikuler itu kan seperti anyaman, dia sangat tipis ya, berbeda dengan jaringan kolagen dan elastis yang relatif agak lebih besar. Kemudian tunika medialnya juga lebih tipis, jadi paling banyak itu hanya 2 lapis otot polos yang mengikat. Sama tunika adventisian itu jaringan pengikat longgar yang kalau arterial seperti ini ya, jadi lapisan ototnya itu paling hanya terdiri atas 2 lapis sel otot. Berbeda tadi ya dengan, jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau memang dia fungsinya untuk kontraksi yang kuat, maka lapisan ototnya juga lebih kuat. Jadi ada tunika media, ada medialnya, kemudian ini endotel, ya. Jadi arterial besar dia masih agak lebih tebal medialnya, lapisan ototnya. Tapi kalau sudah arterial kecil, medialnya lapisan ototnya paling hanya 2 sel saja. Nah, kita lanjut ke vena. Vena itu dia mengangkut darah ke jantung. Jumlahnya lebih besar daripada arteri. Mendekati jantung, diameternya akan semakin besar. Biasanya berada di dekat arteri. Jadi dia berpasangan biasanya ya. Kalau di tubuh itu di mana ada arteri, di sebelahnya ada vena. Nah, ketebalan dindingnya itu lebih tipis dibandingkan dengan arteri dengan struktur khusus yang disebut dengan valvula tadi atau katup. Jadi biasanya pada sediaan yang dalam kondisinya kolaps, jadi dia kayak gepeng gitu ya. Berbeda dengan arteri yang dia karena dia ada lapisan ototnya, ada lapisan elastin, kolagennya dia akan seperti tabung di sini. Tapi kalau vena dia cenderung kolaps. Klasifikasinya ada vena besar, sedang, dan kecil, sama seperti arteri tadi, dan strukturnya secara umum sama, ada intima, media, dan adventitia. Ya. Vena besar itu dilapisi oleh endotel, kemudian jaringan pengikatnya sangat tipis. Ya. Tunika medialnya biasanya tidak berkembang dengan baik, bahkan kadang-kadang tidak ada. Ya. Makanya tapi dia cenderung kolaps, gitu ya. Dibandingkan dengan arteri sangat berbeda. Kemudian kalau vena besar dia masih punya tunika medialnya lewat lumayan ada gitu ya. Ini justru malah terbalik ya, kalau pasti pada arteri itu otot sel ototnya di media, kalau vena itu letaknya di adventitia. Kalau vena sedang kan tapi ya berbeda, kalau arteri itu dia dari yang arteri besar ke kecil, dia semakin kecil. Tapi berbeda kalau mendekati jantung, ya vena itu akan semakin besar ukurannya. Di sini sudah di vena sedang ini sudah mempunyai lapisan sel otot polos yang sirkuler, yang berbeda dengan ya. Kemudian tunika adventisialnya dia lebih tebal daripada tunika medialnya. Dan tetap sel otot polosnya ya, seperti ini. Jadi ada tunika intima, tunika media, ya, ada sel otot polos. Di adventisialnya juga ada sel otot polos. Ya. Nah, ini perbandingan struktur dinding arteri yang sedang dan vena yang sedang. Jadi kalau pada arteri lihat tunika medianya demikian tebalnya. Sedangkan pada vena, ya, ini tidak terlalu tebal, paling hanya seperempat dari arteri. Venula ini menerima darah dari kapiler. Jadi tadi kan ada pertemuan yang antara arteriol dan venula.
Tunika intimannya tersusun atas endotel, kemudian jaringan dekat dan beberapa sel otot polos. Makin besar diameter, sel-selnya makin rapat. Di tunika medianya juga ada sel otot polos. Kemudian tunika adventisianya tersusun atas jaringan dekat. Elasi dan khasnya lihat tinggi. Permeabilitas maksudnya tidak dilewati oleh molekul, bisa air, bisa zat-zat yang lain gitu ya. Nah, ini ada fenula belum katuk ya, seperti itu. Dia menempel di seperti kayak lipatan di dinding tadi tunika intimannya. Perbandingan antara arteriol dan venul sama-sama kecil ya, arteri kecil ini sangat kecil ya. Di sini ada tadi struktur yang disebut membrana elastika interna tadi, yang mana pada vena ini tidak didapatkan silang kecil. Makanya dia lebih bentuknya itu lebih bulat dibandingkan dengan vena yang gepeng, yang kayak kolek. Ini ada tadi pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri dan vena yang disebut dengan meta arteriol. Bentuknya kapiler yang merupakan anastomosis dari arteria dan venosa. Jadi ini arteri, ini venul, ya ini ada meta arteriol. Anastomosis arteriovenosus ya, ini merupakan hubungan arteri dan vena tanpa kapiler. Dindingnya tebal dan muskuler. Fungsinya untuk mengatur aliran darah dalam pintas antara arteri dan vena, sedangkan kontraksi ototnya akan menghasilkan lumen. Jika mengecil, darah akan mengalir melalui aliran kapiler di sebagian. Ini misalnya pada jantung ya, jantung itu ada anastomosis, kemudian ini juga ada anastomosis di brain ya, Kemudian kapiler. Kapiler ini panjangnya ya kurang lebih segini 0,25 sampai 1 mm, kecuali ada juga beberapa yang panjangnya sekitar 50 mm dengan panjang total ya luar biasa 96 km. 96.000 ya, ini jarak kemana-mana gitu. Jauh ya. Jadi kapiler kita itu panjang totalnya sampai 10.000 km. Strukturnya bervariasi, lapisan sel, yaitu berupa lapisan sel endotel dengan membrana basalis. Pada beberapa tempat di luar endotel ada yang disebut dengan varisit. Tipe kapilernya ada kapiler yang kontinu, ada kapiler yang bersenestra. Ini yang tadi struktur khususnya ya. Ada kapiler yang bersenestra tanpa diafragma, ada kapiler sinusoid. Fungsinya tergantung strukturnya. Jadi kalau yang bersenestra berlubang-lubang itu ada mengatur permeabilitas. Jadi misalnya kayak ada ini pada kasus apa namanya HF misalnya. Itu kan dia akhirnya berlubang ya. Sehingga cairan bisa keluar lewat kapiler. Ada yang berfungsi dengan untuk metabolik, ada yang berfungsi untuk antitrombogenik. Kapiler, ada yang berjenis seperti ini, setelah-selahnya itu, ada setelah-selahnya. Kemudian struktur ada kapiler sinusoid, di mana ini menghubungkan antara vena dan vena, arteri dan vena. Dia berkelok-kelok dengan diameter 30 sampai 40 mikrometer. Hubungan endotelnya tidak rata, kemudian endotelnya bersenestra, banyak tanpa ada jenis. Ini terutama kalau kapiler sinusoid ini terletak di hepar, jaringan hematopoietis, ya, dan limfa atau lien. Jadi ini tadi struktur pembuluh darah yang khusus, ya, yaitu kapiler sinusoid. Nah, seperti ini kita bisa lihat kalau dilihat di struktur hepar ya, ini di antara sel-sel hepar, sel-sel hepatositnya itu ada kapiler sinusoid.
Yang terakhir adalah aliran cairan limfe. Jadi kalau pembuluh limfe itu dimulai dengan kapiler limfe yang buntu, di mana dia menampung dari cairan jaringan. Kemudian ada limfonodus. Ini limfonodus itu menampung kapiler pada permukaan sembuh. Nah, pembuluh limfe itu lebih besar. Ya, dia menampung dari fasa eferen. Di sini ada pembuluh limfe yang besar itu menampung dari fasa eferennya nodus limfatikum. Kemudian dari pembuluh limfe yang besar tadi akan menuju ke jantung tadi ya, seperti gambar yang di awal tadi saya tunjukkan. Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya dari aliran cairan limfe itu akan masuk ke dalam jantung. Nah, seperti ini. Jadi ini limfonodus ya, bentuknya seperti ginjal, memang seperti ini. Limfonodus, kemudian ada afrennya, ada efrennya. Jadi yang pertama kayak dia punya arteri jangkauan. Dinding pembuluh limfonya seperti ini ya, dia lebih gepeng juga. Jadi ada lapisan endotelnya juga, ada valvulanya seperti ini. Ini cairan limfonya. Vasa limfatika itu berdiameter lebih dari 0,2 mm, dilengkapi dengan valvula. Jadi lapisannya ada sama, ya, ada intima, media, dan adventitia, di mana di media itu ada lapisan sel-sel otot kolon. Jadi kalau ductus itu pembuluh limfe yang terbesar. Ya. Nanti ini tidak dilengkapi dengan valvula, ada 3 lapisan juga, ya, di mana sel otot polosnya itu terletak di media dan di adventitia, sama seperti struktur di vena tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Cik? Insya Allah materi saya sudah habis. Nanti berarti untuk materi yang masih ada 2 atau 3 materi lagi kalau nggak salah, nanti disampaikan siapa ya Bu, agak besok lupa. Jadi coba kitanya nanti menghubungi ini siapa sih? Siapa namanya? Adminnya siapa? Apa Ibu? Admin. Admin ya, dia ini siapa ya? Mbak Rafe Ibu. Oh iya, nanti saya sudah habis. Kan ya sudah materinya semua. Kemarin saya coba nanti saya lihat WA saya lupa namanya siapa. Sebentar. Kok lupa ya, Cik. Nanti coba ditanya ke admin ya, Cik. Nanti Baik, Ibu. lupa kok ini. Nah, itu aja mungkin materi dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa lewat WA. Ya. Nanti materi yang belum saya jadi masih diingatkan masih yang pelajaran apa aja ya, mana saya agak lupa itu saya kirim yang mana. Ya, nanti kita ketemu di ujian akhir, insya Allah belajar yang belajar tunggu-tunggu supaya dapat, insya Allah semoga lulus semua. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu.